Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatul Zahro, kelas C4, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membaca kitab Taisir Mustalah Hadis dan menjelaskannya sebagai syarat tugas studi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mat'labu tsani al-azizu ta'rifuhu. Lughatan huwa sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasri ay qalla wa nadara aw min azza ya'izzu bil fathi ay qawiya wa ishtadda wa summiya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi wa imma liquwwatihi bimanji'ihi min tariqin akhar. Istilahan alla yaqilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqati sanadi. Atsani syarhut ta'rifi ya'ni alla yujada fi tabaqatin min tabaqati sanadi aqallu min itsnaini, amma in wujida fi ba'di tabaqati sanadi thalathatun fa aktsaru fala yadurru bi syarti an tabqa walau tabaqatun wahidatun fiha ithnani li anna al-ibarata li aqalli tabaqatin min tabaqati sanadi. Hadza at-ta'rifu huwa ar-rajihu kama harrarahu al-hafidhu Ibnu Hajar wa qala ba'dul ulama'i innal aziza wa riwayatu itsnaini aw thalathatin falam yafsiluhu 'anil masyhuri fi ba'di suwarihi. Atsalits mithaluhu ma rawahu syaikhani min hadithi Anasin wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Warawahu an Anasin Qadadatu wa Abdul Azizi bnu Syuhaib warawahu an Qadadatu Syu'batu wa Sa'idun warawahu an Abdul Azizi Ismailu bnu Ulayyah wa Abdul Warithi warawahu an kulli jama'atun. Ar-rabi' ashharu musannafata fihi lam yusannifil ulama'u musannafatin khosatan bil hadithil azizi wal zahiru anna dzalika liqillatihi wa li'adami husuli faidatin muhimmatin min tilkal musannafati. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis aziz. Nah, yang pertama yaitu secara ta'rifuhu atau definisi. Lughatan atau secara bahasa wa sifatun musyabbahatun. Jadi hadis aziz itu merupakan sifat musyabbah atau sifat yang diserupakan. Min azza ya'izzu bil kasri, dari kata azza ya'izzu dengan harokat kasrah pada ain fi'ilnya. Nah, maknanya apa? Ay qalla wa nadara. Qalla itu sedikit, nadara itu jarang. Jadi makna dari azza ya'izzu itu qalla sedikit dan nadara itu jarang. Kemudian min azza ya'azzu bil fathi, atau dari kata azza ya'azzu dengan harokat fathah pada ain fi'ilnya. Jadi yang tadi itu harokat kasrah pada ain fi'ilnya, yang kedua harokat fathah pada ain fi'ilnya. Artinya apa? Jadi arti dari azza ya'azzu yaitu ay qawiya washtadda. Qawiya itu kuat, ishtadda itu juga bermakna kuat atau bisa dikatakan kokoh. Kemudian wasumnya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nadaratihi. Dinamai hal tersebut yakni azza ya'izzu itu kenapa? Imma liqillati wujudihi wa nadaratihi. Karena keberadaannya itu sangat sedikit dan jarang. Jadi hadis aziz itu dinamai hal tersebut karena keberadaannya itu sangat sedikit dan jarang. Kemudian ada kemungkinan yang kedua yakni wa imma liquwwatihi bimaji'ihi min tariqin akhar, dan ada kalanya karena kekuatannya itu dari jalur yang lain. Jadi hadis aziz itu ketika ada jalur lain yang menguatkannya itu maka sanadnya akan menjadi kuat. Kemudian yang tadi kan secara bahasa, yang kedua yakni istilahan atau secara istilahan. Allah yaqilla ruwatuhu anif naini fi jami'i tabaqati sanadi, yakni tidak ditemukan
perawinya itu kurang dari 2 orang pada semua tingkatan sanadnya. Jadi pada hadis aziz itu tidak ditemukan di semua tingkatan itu perawinya kurang dari 2. Kalau ada di semua tingkatan itu kurang dari 2, yakni cuma 1, maka tidak layak dikatakan sebagai hadis aziz. Yang kedua yakni syarhut ta'liqu, yaitu penjelasan mengenai definisi di atas, yakni alla yujada fi tabaqatin min tabaqati sanadi aqallu min itsnaini, yaitu hendaknya dalam hadis aziz itu tidak didapati di sekian tabaqat sanadnya minimal 2 orang perawi. Jadi pada hadis aziz itu di setiap tabaqatnya itu tidak ditemukan perawi yang kurang dari 2 orang tadi. Amma in wujida fi ba'di tabaqati sanadi thalathatun fa aktsar fala yadurru. Jikalau di sebagian tabaqat sanad yang lain itu ada yang 3 ataupun lebih, maka tidak jadi masalah atau tidak apa-apa. Jadi tabaqat sanadi itu, tabaqat itu tingkatan atau seperti generasi. Mulai contohnya yakni mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi selanjutnya. Contoh, pada 5 tabaqat, yang 4 ini itu perawinya itu ada yang 3, ada yang lebih, sedangkan cuma ada 1 tingkatan yang perawinya itu cuma 2, maka itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Bisyarti an tabqa walau tabaqatan wahidatan fiha itnani, yakni dengan syarat sisanya itu ada dalam 1 tabaqat itu 2 orang, ya. Pokoknya di setiap tingkatan tabaqat yang lain itu lebih dari 3 dan seterusnya itu tidak apa-apa, asalkan ada 1 tabaqat yang jumlah perawinya itu 2. Jadi seperti itu. Li'annal ibrata li aqalli tabaqatin min tabaqati sanadi. Dikarenakan penjelasan dari yang di atas tadi itu yang menjadi patokan utamanya itu jumlah minimal pada setiap tingkatan sanadnya. Seperti itu. Kemudian ada penjelasan yang selanjutnya, yakni wa ta'rifu wa rajihu kama harrahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, penjelasan yang di atas tadi itu merupakan pendapat yang kuat, yakni yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala ba'dul ulama'u innal aziza wa riwayatu itnaini aw thalathatin. Jadi para sebagian ulama itu juga berpendapat, juga berkata bahwasanya sesungguhnya hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Nah, akan tetapi falam yafsiruhu 'anil masyhuri fi ba'di suwarihi. Namun para sebagian ulama tadi itu tidak memerinci atau tidak membedakannya dari hadis masyhur pada itu sebagian bentuknya. Jadi tidak dibedakan antara hadis masyhur atau hadis aziz itu seperti apa. Contohnya, marwahu syaikhani min hadithi Anasin wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah. Contohnya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yakni oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadithi Anasin, dari hadisnya Anas, wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah, dan juga Al-Bukhari itu dari hadisnya Abi Hurairah, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan tidak sempurnalah iman di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, dicintai dari kedua orang tuanya, kemudian anak-anaknya dan seluruh manusia. Kemudian kedudukan perawi setelahnya itu bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan
yakni karya-karya yang masyhur dalam hadis ini. Lam yusannifil ulama'u musannafatin khassatan lil haditsil azizi. Jadi para ulama itu tidak ada yang menyusun secara khusus pada hadis aziz ini. Kenapa? Wallahu anna dzalika lati faidatin muhimmatin min tilka musannafati. Karena secara zahir itu sesungguhnya disebabkan karena jumlah dari hadis tersebut itu sangat sedikit dan jarang, dan juga tidak ada faedah jika para ulama itu menyusun hadis tersebut. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari hadis tadi, penjelasan hadis yang tadi, yakni ruwatul hadis fi kulli tabaqatis sanadi. Pada hadis tadi itu ada dua jalur. Yang pertama Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang kedua Al-Bukhari sendiri. Jadi Al-Bukhari itu punya dua jalur. Yang pertama dengan Al-Bukhari dan Muslim, dan yang kedua Al-Bukhari sendiri. Kalau yang ini itu diriwayatkan dari Anas, sedangkan kalau Al-Bukhari sendiri itu dari Abu Hurairah. Nah, jelas ya di sini itu termasuk tingkatan sahabat. Maka ada dua perawi. Kemudian Anas itu menyampaikan kepada kedua muridnya, yakni Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Mereka itu beliau itu termasuk tingkatannya itu tabi'in, dan bisa disimpulkan bahwasanya perawi pada tingkatan ini itu ada dua orang. Kemudian Qatadah itu menyampaikan kepada muridnya juga, siapa? Yakni Syu'bah dan Sa'id. Sedangkan kalau Abdul Aziz bin Suhaib itu juga menyampaikan kepada muridnya, siapa itu? Yaitu Ismail bin Ulayya dan juga Abdul Walid. Nah, mereka beliau ini itu termasuk dalam tingkatan tabi'in, yakni ada 4 orang dalam satu tingkatan tersebut. Jadi seperti itu. Walaupun ada satu tingkatan yang jumlahnya itu lebih dari 2, yakni 3 atau 4 itu, maka tidak menjadi masalah asalkan ada satu tabaqat atau tingkatan yang riwayatannya itu ini 2 orang perawi, seperti itu. Seperti itu, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.